Video ini hanya boleh ditonton oleh kamu yang belum menikah, yang sedang mempertimbangkan, sedang menjajaki apakah akan lanjut dengan dia atau tidak. Ada banyak faktor untuk dipertimbangkan. Namun di video ini saya hanya ingin bahas satu hal saja, satu aspek saja, yaitu soal cinta. Apakah dia benar-benar mencintaimu? Ini penting untuk kamu ketahui. Sebelum saya menjelaskan satu tanda bahwa dia tidak mencintaimu, saya ingin berikan pengantar dulu mengenai apa itu cinta, definisi cinta itu apa. Saya akan berikan contoh yang membumi agar kita semua sama-sama bisa mengerti dengan mudah. Sebelum membahas cinta, saya bahas dulu arti sayang. Dan saya juga akan membahas arti simpatik. Ada satu kata yang mungkin Anda sudah mengerti tanpa perlu saya menjelaskan, yaitu suka. Aku suka dia, aku suka makan ini, aku suka minum itu, aku suka pergi ke sana, aku suka berjumpa dengan dia, aku suka dengan suasana ini. Kata suka adalah suatu ungkapan perasaan sederhana, peminatan atas sesuatu. Kita naik level dari suka menjadi simpatik. Di perasaan simpatik sudah ada perasaan yang mendalam. Contoh, kita sering mendengar simpatisan. Simpatisan-simpatisan itu sudah mulai memberikan, meluangkan sebagian atau sedikit dari energi dan perhatian mereka. Itu simpatik. Jadi kalau kamu berkata, aku simpatik kepada dia, dia keren, dia itu pintar, dia itu bijaksana, dia itu banyak pengalaman, dia itu orangnya baik. Ada rasa kagum sama dia, ada rasa hormat pada dia, ada rasa ingin mendukung dia, ingin bisa bertemu dengan dia, bisa bercakap-cakap, ingin kenal lebih dalam. Itu simpatik. Sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya, saya mau bahas soal empatik supaya nggak salah kaprah. Empatik lebih kepada perasaan kita menempatkan diri kita pada keadaan orang lain. Contoh, rekan-rekan kita di sebuah daerah yang terkena bencana. Kita semua di sini merasakan empatik. Gimana ya keadaan mereka? Apa yang aku bisa bantu ya? Nggak mudah loh di posisi mereka. Aku bisa turut merasakan sedih. Bisa turut merasakan keterpurukan orang lain. Bisa turut merasakan perasaan orang lain. Jadi empatik itu lebih kepada Anda merasakan, menjiwai kondisi, keadaan, pikiran, dan perasaan seseorang atau kelompok orang tertentu. Empatik lebih kepada dunia sosial kita, penjiwaan kita kepada orang-orang lain, keadaan mereka, perasaan mereka, pikiran mereka. Nah, kita kembali ke simpatik. Tadi dari suka naik ke simpatik. Dari simpatik, kalau memang ini ada jalurnya, ada kesamaan-kesamaan, ada hal-hal yang bikin lebih mendalam, pengalaman-pengalaman bersama, persamaan-persamaan soal idealisme, pemikiran, prinsip, perjumpaan-perjumpaan, kemelekatan-kemelekatan, misalkan kerja bareng, dinas bareng, ada bahasa-bahasa yang sama-sama bikin nyaman, kok kayaknya cocok, enak, nyaman ngobrol sama dia. Dalam diri dia ada sesuatu atau beberapa hal yang kamu butuhkan, kamu perlukan, kamu dambakan, kamu inginkan. Mungkin misalkan kamu butuh seseorang yang bisa ngayomin kamu. Di dia ada tuh. Kamu butuh seseorang yang tegas. Di dia kualitas itu ada. Atau soal kesamaan. Kamu suka makan sesuatu, dia juga suka. Kamu hobi permainan atau olahraga tertentu. Ternyata dia juga suka. Terkadang kesamaan-kesamaan baik dalam pemikiran, hobi, kesukaan, dan lain sebagainya itu bisa tercipta benang merah, tercipta jembatan untuk munculnya rasa sayang. Karena rasa sayang itu di dalamnya sudah ada rasa ingin memiliki, ingin sering bersama, ingin menjagai dan dijagai, ingin memiliki dan dimiliki. Perasaan untuk menginginkan itu sudah ada, termasuk perasaan untuk diinginkan juga. Makanya kalau kamu udah sayang sama seseorang dan pada kenyataannya kamu menemukan fakta bahwa dia tidak menginginkan kamu, dia tidak menghargai kamu, dia tidak menganggap kamu, kamu merasa nggak dianggap oleh orang yang kamu sayang, itu rasanya sakit banget. Makanya ketika kamu sayang sama seseorang, lalu mendapati kenyataan bahwa dia itu kurang menginginkan kamu, dia kurang menghargai kamu, dia kurang rindu padamu, dia kurang nganggep kamu merasa nggak dianggap oleh orang yang kamu sayang, udah mulai sakit tuh, udah mulai merasa hampa, merasa nggak berarti itu. Maka saya pernah posting di Instagram bahwa salah satu syarat paling aman untuk masuk ke dalam hubungan atau relationship adalah kamu sudah terlebih dahulu menyayangi dirimu sendiri. Kenapa ini penting? Orang-orang yang pada awalnya sudah nggak menyayangi dirinya sendiri, rasa berharganya dari awal memang sudah kurang. Orang-orang yang kurang menghargai, menghormati, menyayangi dirinya sendiri, ini tidak aman untuk dia masuk ke dalam hubungan asmara.
Kenapa? Begitu pada perjalanannya, dia merasa bahwa orang yang dia sayang tidak sayang dia balik, orang yang dia sayang tidak nganggep dia, tidak menghargai dia, dia itu akan hampa, kosong, jatuh banget. Karena memang dari awal dia nggak ada pegangan. Dia nggak megang apa-apa nih. Tapi orang yang dari awal udah ada pegangan, orang yang menghargai dirinya sendiri, orang yang sudah sayang sama dirinya sendiri, itu dia sudah ada fondasi tuh. Ketika dalam hubungan, ternyata kekasihnya kurang menyayangi dia, ternyata kekasihnya tidak menghormati, tidak merindukan, tidak menginginkan dia nggak akan hampa banget. Sehingga sumber cinta dia tidak satu-satunya dari orang itu, tidak dari kekasihnya itu. Mohon diingat, sebelum masuk ke sebuah hubungan, dari awal kamu sudah harus punya dunia kamu. Kamu sudah harus punya kasih sayang untuk dirimu sendiri. Kalau kamu nggak menyayangi dirimu sendiri, ketika kamu masuk ke sebuah hubungan, hanya dialah dunianya kamu. Hanya dialah sumber kasih sayang kamu. Dan ini rentan. Makanya banyak banget kasus orang-orang yang ketika merasa tidak disayang lagi oleh kekasihnya, dia nggak mikir panjang melakukan hal-hal yang merusak diri, menyakiti diri. Karena emang dari awal dia nggak sayang sama dirinya sendiri, dia nggak ada pegangan. Ada loh orang-orang yang ketika kekasihnya tidak menghargai dia, tidak menyayangi dia lagi, tidak memperhatikan dia lagi, dia bisa rada cuek. Sedih sih, wajar, namanya manusia. Tapi itu nggak menghancurkan hari-harinya. Dia masih bisa kerja. Ya kepikiran sih, cuman masih bisa kerja. Nah, dia ini masih punya dunia lain. Dunianya apa? Dia menjalankan hobinya, dia punya karyanya, waktu dia berkarya, waktu dia bekerja, waktu dia me time. Itu asik, itu sudah cukup asik buat dia. Ditambah dia ada dunia kasih sayang yang lain, yaitu dunia keluarga. Papanya, mamanya, kakak adiknya, paman bibinya mungkin, yang sangat menyayangi dia. Dia ada pegangan-pegangan yang lain. Makanya wahai para orang tua, wahai keluarga, sayangi anakmu, sayangi kakakmu, sayangi adikmu, sayangi keponakanmu, sayangi sepupumu, agar dia ada dunia lain selain dunia yang nanti dia akan ciptakan sendiri, yaitu kekasihnya. Kenapa saya bilang diciptakan sendiri? Karena dunia itu belum tentu jalannya. Banyak kok orang yang masuk ke dalam sebuah hubungan yang sebenarnya toksik, yang sebenarnya itu bukan jalannya, tapi dia memaksakan diri untuk masuk ke situ. Nggak rasional dia. Orang itu nggak cocok buat dia, tapi dia cipta-ciptakan seolah-olah dia emang cocok di situ, seolah-olah hanya dia satu-satunya yang bisa sayangin dia. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa dia sayangin. Padahal rasa sayang itu sangat situasional loh. Kamu yang merasa nggak bisa move on dari seseorang, padahal udah tahu banget orang itu toksik, kasar, nggak sayang kamu, nggak peduli kamu, tapi kamu masih mempertahankan. Lihat, suatu saat nanti, ketika kamu ketemu orang yang jauh lebih baik, yang lebih tepat untuk kamu, tiba-tiba kamu akan menertawakan masa lalu kamu. Iya, dulu gue konyol banget, ya ampun, masa gitu doang gak bisa lepas. Untung akhirnya gue paksain gue lepas juga. Kalau gak begitu, gue gak ketemu yang jauh lebih baik saat ini. Jadi rasa sayang itu kadang situasional. Terkadang rasa sayang adalah ilusi-ilusi perasaan, sangat situasional. Jadi dari simpatik naik ke rasa sayang. Di rasa sayang sudah ada keinginan untuk memiliki, dimiliki, keinginan untuk memperhatikan, diperhatikan, keinginan untuk menjagai, dijagai. Secara alamiah merindukan dan ingin dirindukan. Ketika dirindukan tuh berarti banget gitu rasanya. Nah, sekarang apa itu cinta? Karena untuk menikah, modal rasa sayang aja nggak cukup. Butuh cinta. Karena cinta itu tanda jodoh. Kalau kamu cinta dia cinta kamu, itu tanda jodoh. Sebelum bahas cinta, saya mau bawa dulu ke rasa sayang terhadap sesuatu properti. Contohnya handphone. Tunggu ya, kamu harus bersabar denger ini sampai akhir. Kalau saya nggak jelaskan mendalam, kita nggak paham gitu loh. Tolong bersabar ya, jangan sampai video yang prank-prank, settingan, kamu betah nonton sampai akhir. Tapi ilmu-ilmu yang seperti ini yang bisa menyelamatkan dari salah bertindak, yang bisa menghindarkan kamu dari hubungan-hubungan yang bukan jalannya kamu nggak betah nonton sampai akhir. Tolong ya, sabar sebentar. Saya mau berikan contoh handphone. Kamu boleh nggak berkata, aku mencintai handphoneku? Coba ya, kita analisa ya. Boleh nggak kalau kamu berkata, aku mencintai handphoneku? Coba pikir sebentar. Ya, saya rasa terlalu lebay. Masa aku mencintai handphoneku? Kan nggak mungkin. Handphone itu tidak mungkin dicintai, tapi disayangi bisa. Contoh, baru beli handphone nih. Wah, itu benar-benar yang setiap kotor dibersihin, dilap pakai tisu basah gitu kan. Nggak boleh yang lecet dikit.
Kalau sampai yang waktu pegang nggak sengaja jatuh itu kepikiran, ya ampun jatuh, ya ampun. Kepikiran tuh. Sampai curhat ke teman. Tahu nggak kemarin tuh, ya ampun aku di lift tuh ya pas mau mencet lift. Entah gimana licin atau gimana itu handphone jatuh. Ya ampun sayang ya. Nah kalau sama handphone Anda bisa sayang karena itu Anda perjuangkan. Anda beli dengan tabungan Anda yang sudah nabung sekian bulan, sekian tahun. Jadi dengan materi, dengan properti kita bisa sayang. Tapi lihat soal handphone. Biasanya rasa sayang kita pada handphone nggak lama. Kalau udah 6 bulan, sama handphone sudah rada cuek. Itu handphone mau jatuh kek, mau lecet kek, kita udah nggak yang terlalu mikir gitu loh. Bener nggak? Ayo renungkan. Sama seperti motor. Motor kalau baru beli, ya ampun. Itu duniamu ya udah di situ aja. Rasanya sayang gitu sama motor itu. Seminggu dicuci 2 kali. Padahal nyuci motor, nyuci kendaraan ya mungkin sebulan 2 kali cukup. Kamu bisa yang tiap 2 hari dilap-lap sendiri lagi. Kalau ada debu, dilap lagi. Nggak boleh ada debu deh pokoknya deh. Apalagi ya pas kamu bawa motor, diserempet orang. Ada cacat, wah kamu bisa marah banget. Bisa marah banget, beneran. Nah ini kita bisa bawa ke hubungan asmara. Coba renungkan, betul nggak? Kalau kekasih kamu disakiti orang, kamu bisa yang marah banget. Sama seperti motor. Motor kamu nggak boleh cacat, nggak boleh kenapa-napa. Kamu tuh pasti marah banget karena kamu sayang. Nah sayang itu seperti itu. Coba lihat kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun semenjak punya motor itu sudah mulai rada cuek. Bisa-bisa kamu cuci motor tuh 2 bulan sekali. Udah nggak pernah perawatan lagi gitu loh. Malah kadang-kadang yang harusnya sudah harus servis bulanan ganti oli bisa yang besok lah, minggu depan lah. Bisa rada cuek. Awal-awal punya motor ya ampun. Servis atau ganti oli dan lain sebagainya mungkin minggu depan. Ini 3 hari lagi kita udah planning kan. Ya mendingan lebih awal lah biar lebih bagus, biar lebih sehat motornya. Sampai segitunya. Itu bisa pudar. Makanya saya ingin menyampaikan untuk menikah butuh cinta. Rasa sayang saja tidak cukup. Orang yang menikah dengan cinta pun dalam pernikahan bisa banyak masalah. Apalagi yang dari awal cuma modal sayang toh, apalagi yang modalnya cuma simpatik. Karena gini, pasangan adalah pakaian seumur hidupnya kita. Kalau kita bicara pakaian, misalkan ya, kamu sedang ingin membeli pakaian baru. Kamu pasti meluangkan cukup banyak waktu untuk meneliti, untuk melihat-lihat warna apa yang cocok, warna apa yang aku suka, ukuran seperti apa yang bikin aku nyaman. Bahkan kalau wanita itu kalau beli baju agak lama tuh, itu keluar masuk fitting room bisa beberapa kali tuh. Karena hanya untuk mengejar kenyamanan, ini kan gue bakal pakai, harus nyaman. Kita sering mendengar perkataan ini kan. Karena bakal sering gue pakai ya harus nyaman, kan begitu. Nah, apalagi pasangan hidup. Banyak loh pernikahan-pernikahan yang hambar, yang menikah karena dijodohkan, dipaksa oleh orang tuanya. Dia menikah sama orang baik. Tapi bukan berarti semua orang baik bisa jadi jodoh kamu. Jodohnya kamu adalah orang baik yang memang tepat untuk kamu. Tolong camkan ini baik-baik. Orang baik yang tepat untuk kamu. Kenapa ada kata tepat? Karena orang baik di dunia ini banyak. Masa iya semuanya itu berpotensi jadi jodoh kamu? Kan nggak mungkin. Hanya satu orang baik yang tepat buat kamu. Banyak pernikahan yang hambar. Di antaranya ada yang memang benar-benar terlalu dipaksakan. Akhirnya pergesekan, percekcokan, perang dingin, diem-dieman. Ada pernikahan-pernikahan yang hambar bukan karena ada kekerasan, percekcokan, perbedaan yang mencolok. Tidak. Mereka sama-sama orang baik. 2 orang baik yang menikah. Tapi karena nggak ada rasa. Ditunggu-tunggu setelah sekian tahun menikah juga nggak muncul-muncul, nggak tumbuh-tumbuh rasanya. Jangankan cinta, rasa sayang aja nggak ada. Jadi kalau kamu berkata bahwa seiring berjalannya waktu, akan tumbuh kok rasanya. Pada faktanya banyak yang nggak tumbuh. Jangan dicoba-coba. Siapa tahu di pernikahan kamu malah yang nggak tumbuh gitu loh. Sama seperti ini. Banyak himbauan jangan merokok karena bisa merusak kesehatan, terutama paru-paru. Ada yang bilang, gua nggak tuh. Gua setiap hari ngerokok 2 bungkus, aman-aman aja, sehat-sehat aja. Jangan gara-gara mendengar ada orang yang merokok dengan parah namun tidak sakit, lalu kamu jadi pengen ngerokok juga. Nggak boleh gitu. Nah, jangan karena hanya mendengar 1-2 kasus, orang yang awalnya menikah tanpa rasa, setelah menikah jadi ada rasa, kamu jadi, ya udah coba deh. Siapa tahu di kasus kamu malah yang kebalikan. Terjadi seperti yang di mayoritas yang malah nggak tumbuh. Banyak yang malah nggak tumbuh. Orang-orang yang setelah menikah lalu tumbuh rasanya, itu kebetulan saja memang dia itu jodohnya. Jadi bisa tumbuh. Kalau nggak jodoh nggak bisa tumbuh. Contoh ya, kamu nanam benih di tanah, di lahan yang memang nggak cocok untuk benih itu tumbuh. Memang nggak jodohnya benih itu di tanah itu. Mau kamu tungguin sampai kapan nggak bisa. Nggak berjodoh sama tanah itu. Karena dia cocok sama tanah dengan kandungan mineral tertentu misalkan. Oke, sekarang masuk ke cinta. Apa itu cinta? Cinta adalah suatu perasaan yang membuat kamu tak sanggup menyakiti
menyakiti pasangan kamu. Nggak sanggup, mau berkata kasar aja tuh berat. Karena mau menyakiti dia kayak menyakiti diri sendiri. Nyubit dia kayak diri sendiri yang kecubit. Sakit gitu loh. Nggak bisa. Nah, itu cinta. Ada 2 tanda bahwa dia mencintaimu. Tanda pertama, dia tak mampu menyakitimu secara sengaja. Mengapa ada kata secara sengaja? Ya manusia kan bisa hilaf. Kalau hilaf kan ya itu nggak masuk hitungan dong. Kekasihmu lagi PMS. Yang namanya wanita lagi PMS kan ya gimana ya. Memang kalau sampai terjadi sesuatu ya itu kehilafan. Bukan diri asli dia, itu gangguan hormonal, ketidakstabilan sesuatu pada biologis yang memang apapun yang tercetus kata-kata maupun perbuatan itu tidak murni dari batin dia yang terdalam terhadap kamu. Tolong diingat, tanda cinta yang pertama adalah dia tidak mampu secara sengaja menyakiti kamu. Karena nyubit kamu kayak dia yang kecubit. Dia juga ikutan sakit. Lihat kamu sedih, dia juga pasti merasa sedih. Itu cinta. Dia nggak mampu nyakitin kamu baik secara verbal maupun secara fisik. Jadi kalau ada cowok ya kasar sama ceweknya, dipukul, ditempeleng, dimaki-maki, disumpahin, udah pasti tidak cinta itu. Yakin saya, bukan saya sok tahu. Nggak usah kita deh. Logika sederhana, anak kecil aja pasti tahu kok. Udah pasti itu, nggak usah pakai logika kita yang udah dewasa deh. Kalau ada kesengajaan untuk menyakiti secara fisik maupun verbal, sudah pasti itu bukan cinta. Tanda kedua, tanda bahwa dia mencintaimu adalah di dalam batin dia, di dalam benak dia tidak ada yang namanya pengorbanan. Dia nggak mengenal kata berkorban. Karena segala apa yang dia persembahkan ke kamu, segala apa yang dia perjuangkan ke kamu, dia nggak bisa hitung-hitungan. Dia nggak anggap itu pengorbanan. Dia berikan dengan ikhlas, dengan senangnya, dengan gembiranya. Contoh ya, kamu dandan kok lama banget, ya ampun, kan ini sibuk tahu nggak sih? Jadi dia merasa kayak yang berkorban banget nungguin kamu dandan gitu loh. Kamu tahu nggak, aku tuh udah keluar banyak uang nih untuk begini begitu ngurus ini. Masa kamu nggak hargain? Nah itu kalau sudah mulai hitung-hitungan, sudah mulai ungkit-ungkit, dia merasa berkorban banget. Cinta sejati tidak mengenal kata berkorban. Supaya gampang gini deh, seorang ibu kepada anaknya. Nggak mungkin pas anaknya udah gede. Kamu tahu nggak nak, berapa ton beras mama udah kasih kamu makan? Kan nggak mungkin gitu. Kalau ada ibu kayak gitu mah saya nggak ngerti lagi deh. Ibu atau ayah harusnya tidak bisa hitung-hitungan pada anaknya. Harusnya loh ya, kalau sampai ada yang ada ya saya nggak tahu, itu silakan Anda nilai sendirilah ya. Kalau kamu mau menikah dengan seseorang, tolong ya yang sudah menikah jangan lanjut nonton video ini. Bagi kamu yang sedang menjajaki, sedang mempertimbangkan, kamu nonton video ini apalagi sampai di detik ini, saya yakin itu bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Tuhan cuman melalui saya. Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada hambanya melalui apapun. Bahkan kadang kita lihat semut jalan sama teman-temannya, mereka kompakan. Itu pun ada petunjuk Tuhan di situ. Tuhan bisa bicara melalui apapun dan siapapun. Kamu yang nonton sampai detik ini, jangan-jangan ini petunjuk Tuhan untuk kamu. Kamu mau nikah sama seseorang, tapi mulai yang kok kayaknya aneh ya, ada yang aneh ya. Dia mulai yang dikit-dikit perhitungan, sering ngeluh, mulai merasa capek sama aku. Jadi dia sering merasa berkorban gitu loh. Padahal dalam cinta, nggak ada tuh istilah berkorban. Aku mencintai dia. Ya, aku berikan apa yang aku bisa. Waktuku, perhatianku, bahkan materi. Aku mencintai dia, aku berikan totalitas. Cinta itu kehidupan memberi, bukan kehidupan hitung-hitungan. Ini harus dua sisi analisanya. Jangan sampai kamu mencintai dia, dia tidak mencintai kamu. Dia mencintai kamu, kamu tidak mencintai dia. Nggak boleh, harus dua-duanya. Ada yang bertanya, Mas lebih baik mencintai atau dicintai? Harus dua-duanya. Saya tahu kadang-kadang nona-nona yang bertanya begini tuh maksudnya begini. Mas, aku tuh dicintai oleh seseorang, tapi aku gak mencintai dia. Apakah dengan aku dicintai namun tidak mencintai balik itu adalah hubungan yang bisa aku lanjutkan? Kamu tidak mencintai seseorang, tapi dia mencintai kamu. Itu juga tidak boleh. Kasian anak orang, kenapa? Kamu akan menikah dengan seseorang yang kamu gak cintai. Nanti kamu cuek-cuekan, dingin-dinginan, gak totalitas memenuhi tanggung jawab kamu. Nggak totalitas melayani dia dengan hati dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya dia berasa gitu loh. Saya banyak mendengar kisah-kisah di mana, Mas aku udah lelah, ternyata memang istriku, ternyata memang suamiku tidak mencintai aku. Bertepuk sebelah tangan gitu. Aku lelah. Dan akhirnya aku menemukan seseorang yang ngobrol sama dia kok asik ya. Perhatian dia ke aku kok jauh lebih terasa. Sangat tulus. Jadi kalau kamu tidak mencintai seseorang dan merasa bahwa dicintai saja cukup, lalu itu
kamu jadikan modal untuk melangkah ke dalam pernikahan, itu bahaya. Kasihan anak orang, kasihan dia. Hanya soal waktu, akhirnya dia akan merasakan bahwa kamu memang tidak mencintainya. Itu rentan perselingkuhan loh, itu potensi-potensi, celah-celah potensi untuk terjadi perselingkuhan. Logika aja deh, seseorang yang sudah menikah sekian tahun, nggak pernah merasakan perhatian yang tulus, yang dari hati. Tiba-tiba di kerjaannya, di mana, atau reunian, ada orang yang memperhatikan dengan tulus gitu. Terasa otak kita itu salah satu cara kerjanya adalah komparasi, perbandingan. Terbandingkanlah, rasanya beda. Iya ya, waktu reunian, kok nggak diambil makanannya? Ambil dong, banyak loh ini. Silakan, ini enak, ya ini enak nih, ya ini enak nih. Cobain. Mungkin kamu sungkan karena kamu nggak mau ngambil ya. 10 menit kemudian dia datang lagi. Ayo lo, ambil lo, jangan sungkan. Aku yang ambilin ya. Ini enak, coba aku ambilin sini. Enggak, makasih, masih kenyang. Sini aku ambilin, nggak apa-apa ya. Ih, rasanya enak banget diperhatiin begitu. Sementara sama pasangan kamu, sayang udah gorengin telur belum, aku mau sarapan. Kan tadi pagi aku udah minta. Makanya pakai matanya tuh udah jadi. Masa gitu aja nggak tahu? Tuh, beda banget kan? Orang punya cinta atau tidak punya cinta beda loh. Saya banyak mendengar kisah-kisah anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang dingin. Anak-anak yang dari kecil sudah melihat orang tuanya nggak saling mencintai. Rumah tuh kayak suasana Eskimo gitu. Dingin banget kayak di kutub utara. Dingin banget. Melihat papa mamanya cuek-cuekan, dingin-dinginan. Nggak ada kasih sayang, nggak ada cinta, nggak ada kehangatan di situ. Akhirnya tumbuhlah dia jadi orang yang juga dingin, yang juga cuek. Hidup dalam cinta itu penting. Cinta bukan segalanya, tapi kamu harus tahu salah satu nafkah batin yang paling penting untuk tumbuh kembang anakmu nanti adalah dia menyaksikan, mengalami, melihat cinta di dalam keluarganya. Melihat cinta dari papa mamanya. Papa mamanya saling mencintai. Itu penting untuk tumbuh kembang jiwanya. Jiwa anakmu kelak tidak butuh sekedar uang jajan, tidak butuh gadget, tidak butuh game. Itu hal-hal tersier, bukan lagi sekunder. Tersier itu. Kebutuhan primernya adalah melihat papa mamanya mencintai. Supaya mereka nggak tumbuh jadi orang yang dingin, yang cuek. Melihat keindahan-keindahan itu akan membuat dia tumbuh jadi orang yang penuh dengan cinta juga, penuh dengan kehangatan. Di Instagram saya pernah posting mengenai ini, survei. Apakah awalnya tidak cinta, setelah menikah jadi tumbuh cintanya? Lebih banyak mana yang nggak tumbuh atau yang tumbuh? Itu yang komentar tuh banyak tuh. Ternyata setelah saya hitung, 90% mengatakan tidak tumbuh. Oh oke, kalau kamu yakin bahwa kamu akan mengalami seperti yang 10% itu yang kemudian memang tumbuh, silakan. Tapi ini seperti gambling ya, seperti kita lempar dadu. Ingin dapat nilai tertinggi 6. Kita lempar 100 kali. Akhirnya dapat 6 itu 10 kali. 90 kalinya itu dapatnya angka-angka yang lain. Hidup hanya satu kali, menikah pun semoga hanya satu kali. Benar-benar yang jangan dianggap sesederhana lempar dadu berharap dapat nilai 6. Cuma satu kali lempar langsung dapat 6. Pernikahan tidak sebecanda itu. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu.
Baik demikian ya, terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.